Sahabat Share yang Allah cintai, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Inspiring Islam, Islam The True Inspiration, yang akan mengajak sahabat Share semua untuk dapat memahami makna sebenarnya yang terkandung dalam bulan Muharram dalam liputan Event Amazing Muharram. Sahabat Share, Muharram merupakan bulan yang sangat berpengaruh pada sejarah kehidupan umat Islam. Suatu bulan yang menjadi pembuka tahun dalam kalender Islam. Pada bulan Muharram, terdapat sebuah peristiwa agung yang tercatat dalam sejarah Islam, yakni peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah menuju Madinah. Dari masa kegelapan menuju sebuah masa terang benderang. Meninggalkan kekufuran menuju keimanan. Maka untuk memperingati tahun baru yang penuh makna ini, diadakanlah sebuah event akbar yang bertujuan untuk menginspirasi para kaum muslimin dan muslimah Indonesia, yakni Amazing Muharram. Sebuah event akbar yang memadukan antara film, training, serta entertainment. Dan juga mengundang berbagai tokoh yang memiliki kisah kehidupan begitu menginspirasi, yakni Peggy Melati Sukma, Ustadz Fadlan Keramatan, Ustadz Hari Mukti, serta Ustadzah Irena Handono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada BNI Syariah. Ini adalah support yang luar biasa, juga kepada Badan Wakaf Quran, support yang dahsyat sekali. Ini perpaduan yang luar biasa di bulan Muharram. Kami ingin menyampaikan tidak banyak. Yang pertama bahwa kita ingat kisah Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada dua negara besar, negara adidaya. Yang negara ini yang satu namanya Persia di sebelah timur, dan yang di barat ini namanya Roma. Nah, dua negara besar ini tidak pernah melirik, bahkan tidak pernah menghargai sedikit pun, bahkan tidak menganggap negara kecil yang bernama Madinah. Sampai kemudian Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan surat kepada dua negara besar ini untuk masuk kepada Islam, tunduk kepada agama Allah. Tapi sambutannya berbeda. Rom itu menyambut baik, bahkan pemimpinnya hampir masuk Islam. Tetapi kemudian karena pendeta-pendetanya menghalangi, walaupun itu sesuai dengan Alkitab mereka tidak jadi masuk Islam. Sedangkan yang unik ini Persia. Persia itu kaisarnya, itu merobek-robek surat Rasulullah. Ya, merobek-robek, bahkan kemudian mencampakkan surat itu di depan utusan Rasulullah, para sahabat. Kemudian sahabat ini dibunuh. Nah, kisah yang menarik adalah apa? Kurang dari 3 tahun, yakni ketika kemudian Rasulullah berjihad menaklukkan Persia, maka kemudian Persia itu seperti apa yang Rasul katakan. Tunggu satu saat nanti, kerajaan Persia itu akan dirobek-robek oleh Allah. Dan benar, kerajaannya terpecah belah menjadi tunduk di bawah kekuatan daulah Madinah. Kemudian Romawi juga pada perang Mu'tah kalah, dan kemudian pada perang-perang hebat lainnya hancur lebur di bawah kaki Rasulullah SAW, di bawah Islam. Pertanyaan kita simpel. Ada apa, rahasia apa yang membuat negara kecil yang namanya Madinah, ya, yang isinya cuma orang-orang yang orang Badu yang gak berpendidikan, hanya diinstal Quran, kemudian bisa mengalahkan dua negara besar? Ternyata rahasianya satu. Mereka meyakini Quran, menjadikan Quran sebagai landasan perubahan. Nah, oleh karena itu pesan kami kepada bangsa ini, negeri ini, kita semua, kalau kita ingin negaranya maju, bangkit, ya, manusianya maju, teknologinya juga maju, maka kita mau tidak mau harus install Quran dalam diri kita. Install dalam tanda kutip. Lantas pertanyaannya, bagaimana menginstal? Kalau kemudian baca Quran saja tidak bisa, terjemah Quran tidak bisa, 5 dari 10 jemaah haji Indonesia nggak bisa baca Quran. Dari keprihatinan inilah kemudian cinta Quran lahir, dan kemudian menebar ke seluruh negeri. Kita ingin bebaskan buta aksara Quran di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ini adalah salah satu dari rangkaian mimpi besar kami, setetes amal kami untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menginspirasi. Jadi Al-Quran inspirasi perubahan. Tanpa Quran tidak ada perubahan hakiki. Itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada teman-teman pers media. Semoga liputannya, beritanya juga menginspirasi kebaikan bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum sahabat Share, The Knowledge akan menyajikan fakta menarik yang dikembangkan oleh salah seorang cendekiawan muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao. Jangan lupa follow @Felix Xiao di Twitter, juga follow @ShareChannelTV di Twitter untuk mendapatkan program Inspiring Islam yang saya gawangi. Insya Allah akan menambah manfaat dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah. Follow Share Channel TV dan saksikan Share Channel TV. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bayinya kok nangis terus? Minta dinenenin mungkin? Anak saya nggak nenek, minumnya susu formula. Oh, How we deliver this? We deliver in a fun way, still laid back, because after all, we are talking about breast milk. Jadi kalau udah mati tuh sering pindah tuh. Aduh simpen deh kekhawatirannya sama batu kira teman. Sahabat Share, Peggy Melati Sukma adalah salah satu dari public figure yang mengalami proses hijrah yang begitu menarik dengan latar belakang dirinya sebagai seorang artis, ternyata malah membuat dirinya tidak nyaman menyandang gelar ketenaran yang dimilikinya. Lantas, bagaimana kisah titik balik seorang Peggy Melati Sukma hingga menemukan kasih dan cinta Sang Maha Kuasa sehingga dapat menemukan titik hijrah yang sebenarnya? Mari kita saksikan cuplikan cerita dari Peggy Melati Sukma berikut ini. Konsep hijrah buat saya itu adalah sebuah proses dan perjalanan. Dan hijrah itu sendiri buat saya adalah hakikat hidup yang sesungguhnya gitu ya. Hakikat hidup yang sesungguhnya adalah hijrah. Yang paling mendasar aja dari alam yang kita tidak tahu di mana itu, kemudian kita berpindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia kita berpindah ke alam kubur. Dari alam kubur kita pindah lagi ke alam keabadian. Itu hijrah. Maka hijrah itu memang menjadi hakikatnya manusia gitu. Jadi hijrah itu jangan dipersepsi sebagai sebuah pencapaian atau sebuah keadaan yang harus kita tunggu gitu ya. Nanti deh gitu ya, kalau udah dapat hidayahnya baru saya berhijrah gitu. Itu sebuah konsepsi berpikir yang menurut saya kurang pas gitu, kurang tepat ya. Satu, soal hidayah. Hidayah itu harus dikejar. Hidayah itu harus diperjuangkan gitu ya. Tanpa kita mengejar dan memperjuangkan hidayah, kita nggak akan bisa mendorong diri kita untuk hijrah gitu. Hijrah itu bukan pencapaian. Hijrah itu perjalanan gitu ya. Memintal atau merenda perjalanan kita pulang kepada tempat kita berasal, caranya dengan hijrah. Lalu bagaimana kita bisa berhijrah? Ya memang harus ada hidayah. Hidayah itu kan petunjuk. Nah, untuk bisa dapat petunjuk gimana caranya? Ya harus dikejar. Ngejar itu gimana? Kembalilah pada hati. Bersihkan terus hati kita. Cara bersihin hati gimana? Allah sudah sediakan toolsnya, perangkatnya Allah sudah sediakan. Dan perangkat yang terhebatnya Quran dan hadis. Terus gimana Mbak Peggy cara mempergunakan perangkat itu? Ya belajar dong, berguru, cintai dong. Cintai belajar Quran dan hadis. Enjoy, exciting. Jadikan itu lifestyle gitu ya. Itulah berhijrah yang sesungguhnya kalau untuk saya, kira-kira sih seperti itu. Artinya saya orang yang datang dari latar belakang keberbagian profesi ya. Saya dikenal sebagai artis. Dalam profesi keartisan saya acting, saya pembawa acara, saya nyanyi, saya dubber, saya model, saya pemain teater gitu ya. Saya beragam sekali irisannya sebagai seorang artis saja. Belum saya sebagai aktivis sosial, saya telah masuk lokasi bencana, kemudian saya ada di bidang pendidikan, bidang perempuan, bidang penanganan bencana, bidang lingkungan hidup, macam-macam. Saya juga pengusaha, saya juga pembelajar, saya akademisi, saya mengajar di beberapa tempat, saya sekolah terus gitu ya. Saya ikut conference terus, itu segala macam. Itu baru beberapa profesi yang saya jalani. Belum ketika saya menjadi dutanya negara, ketika saya menjadi duta internasional, ketika saya terlibat dalam berbagai macam proyek baik dalam skala nasional maupun internasional.
saya tuh irisannya pada diri saya tuh luar biasa banyaknya begitu ya. Sangat beragam-ragam. Tapi ternyata saya tiba di satu titik dalam hidup saya ketika semua irisan yang saya miliki itu dengan segala pengalaman yang belasan tahun pada saat itu, hampir 20 tahun, kemudian saya menghadapi persoalan-persoalan, ya tentu saja dalam puluhan tahun perjalanannya pun saya banyak menghadapi persoalan, tapi selalu saya bisa atasi, selalu saya bisa selesaikan, sehingga saya menjadi makin kuat, makin berpengalaman, makin matang gitu ya. Tapi ya itu tadi, pada At-Taubah ayat 24 Allah menyebutkan singkatnya, bukan persis ya, bukan persis artinya, tapi singkatnya, jika kita mencintai harta, benda, pekerjaan, perdagangan, istri, suami, anak, kita cintai semuanya lebih daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya, juga berjihad di jalan Allah, maka kata Allah, tunggulah ketentuanku datang. Dan Allah bilang, sesungguhnya aku tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Nah jadi, tibalah waktunya ayat itu terimplementasi pada hidup saya, ketika semua hal yang saya lakukan di berbagai sisinya itu saya mendapatkan ujian, saya mendapatkan masalah-masalah yang luar biasa beratnya yang terjadinya bersamaan, sehingga saya nggak tahu mana dulu yang saya mesti beresin gitu. Saya kayak kebakaran di sana sini, dan waktu itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, luar biasa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata begitu ya. Dan pada saat itu saya tahu saya harus menyerah pada kekuatan yang maha dahsyat. Kalau bukan Allah yang selesaikan, nggak mungkin itu semua bisa selesai. Udah nggak bisa. Saya mau atasi dengan cara apa? Udah nggak bisa. Saya udah coba dengan semua kemampuan yang saya punya yang puluhan tahun itu. Nggak ada yang bisa selesai. Bahkan persoalan pribadi saya, bahkan kemudian rumah tangga saya bercerai, kemudian saya menderita sakit, kemudian kesehatan saya terganggu, kemudian segala macam ya, macam-macam. Dari sisi bisnis, dari sisi kerja profesional, kemudian saya menjadi harus mundur dari dunia keartisan. Waktu itu 2-3 tahun saya menghilang karena saya mengalami terlalu banyak persoalan. Saya nggak mau itu jadi exposure media, saya juga nggak mau kemudian saya jadi bulan-bulanan pengangguran. Gitu. Nah, ketika saya mengajukan proposal kepada Allah, sama seperti kita mengajukan proposal pada atasan kita untuk naik gaji, untuk minta tolong, kita punya masalah keluarga nih Pak, bantu saya dong Pak. Maka kan kita harus menjadi baik-baik. Kita mesti ngikutin aturan, kita kerjanya lebih baik, kita menjadi lebih berkualitas, ngasih prestasi pada perusahaan. Ya anggaplah seperti itu. Maka ketika saya mengajukan proposal saya kepada Allah untuk mengaturkan hidup saya, membantu saya menyelesaikan semua persoalan yang rumit, saya juga berusaha membaikkan, menjadi lebih baik di mata. Kemudian saya mereview semua kejahiliahan saya, semua perilaku buruk saya, semua ibadah saya yang ritual belaka, yang tadi kata Mas Hari Bukti ya. Ya saya sedekah, saya sholat, saya puasa, saya nggak tinggalin, tapi semuanya ritual gitu loh. Hati saya nggak hadir gitu. Allah nggak bisa masuk karena itu semua hanya ritual, maka saya nggak bisa bersihin hati saya, maka hidayah itu nggak datang. Darah tinggi, bahaya yang diam-diam mengancam. Kini sudah hadir Jisa Munsa dari Korea. Batu alam untuk kesehatan yang terbaik di dunia. Tiada kata terlambat belajar. Hadir kembali produk inovatif dan kreatif. Al-Quran Al-Fatih Talking. Bulu, gerbang utama masuknya bakteri dan kuman. Jangan khawatir, kini telah hadir Nobel Fiction Plus dari Korea. Pasta gigi berteknologi dan sumber. Assalamualaikum. Sebagai umat muslim, kita diperintah untuk menutup aurat. Untuk seluruh teman-teman yang belum berhijab, insya Allah menginginkan kita dimuliakan, Allah ingin kita.
Sahabat Share, dahulu sosok ini dikenal sebagai pemuka agama lain yang begitu fanatik akan ajarannya, tetapi hidayah Allah memang datang pada sosok yang tidak pernah kita duga sebelumnya, sehingga beberapa tahun lalu, tokoh yang satu ini sempat menggemparkan kalangan muslim dan muslimah Indonesia dengan pernyataan keislamannya yang menggugah dan membuka mata masyarakat Indonesia akan nilai Islam dan hidayah yang begitu luar biasa. Ia adalah Ustazah Irena Handono. Banyak cerita yang mengiringi perjalanan dirinya hingga menemukan kata hijrah sebenarnya. Lalu seperti apa cerita titik balik perjalanan Ustazah Irena hingga menemukan sebuah titik hijrah yang begitu luar biasa dalam hidupnya? Mari kita simak cuplikan cerita dari Ustazah Irena Handono berikut ini. Definisi hijrah, kalau dari tata bahasa, hijrah itu berpindah. Contoh, Rasulullah SAW, hijrahnya ini dalam dua hal, dua dimensi. Pertama adalah hijrah secara jasmania dan hijrah secara kalbiyah. Untuk kita umat Islam saat ini, maka yang paling penekanan penting adalah hijrah secara kalbiyah. Meninggalkan yang lama menuju yang baru. Meninggalkan kegagalan menuju kesuksesan. Meninggalkan yang jelek menuju kepada yang baik. Meninggalkan yang tidak berprestasi, kegagalan menuju kepada prestasi gemilang. Itu adalah makna hijrah untuk saat ini. Yang dulunya nggak beribadah menjadi beribadah. Dulunya Islamnya KTP menjadi Islamnya kafah. Dulunya mohon maaf barangkali tangan di bawah menjadi tangan di atas. Dulunya mengkonsumsi apapun, tapi sekarang mengkonsumsi yang halalan thayyibah. Dulunya menghalalkan segala macam cara, sekarang menempuh jalan menuju ridha Allah. Jadi di dalam agama kita, yang dipentingkan itu adalah bukan tahunnya, bukan lamanya kita hidup, tapi yang dipentingkan adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Sekali kita salah jalan, habis sudah. Jadi yang sekali ini jangan sampai salah pilih. Ketika kita menyadari bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang kurang benar atau tidak benar, maka kesempatan adalah untuk meraih kehidupan yang benar itu yang seperti apa. Kalau saya kembali flashback, boleh saya menggunakan suatu rangkaian kalimat 59 tahun yang lampau. Lahir seorang bayi dari keluarga yang berkecukupan, yang mempunyai rumah bukan 1, 2, bahkan di atas 1 dan 20 rumah, yang tidak habis untuk dimakan oleh anak dan cucunya. Dan bayi ini adalah bayi kelima, bayi urutan kelima dari ayah dan ibu yang sama. Bungsu, satu-satunya perempuan. Maka bayi itu dididik, dibesarkan, dan itulah saya dalam lingkungan agama Katolik. Usia 6 tahun karena kedekatan orang tua saya dengan gereja. Orang tua saya adalah salah satu donatur terbesar di Jawa Timur. Maka anak-anaknya termasuk diri saya sudah mendapatkan bimbingan privat tentang agama Katolik. Saya dari seorang Unteroverste, pimpinan biara. Remaja saya pun sudah aktif di organisasi gereja. Dan bahkan 1 tahun berikutnya saya menjadi ketua termuda di Legio Maria. Legio, saudara, Maria adalah ibu Nabi Isa alaihissalam. Mereka sebut Maria. Dan setelah itu
tidak puas demikian, saya ingin menggali lebih jauh. Masuklah saya ke sebuah biara. Ternyata di biara itulah saya mendapatkan penugasan ganda. Kuliah di biara dan kuliah di Institut Filsafat Teologi yang disebut Seminari Agung. Dan sekali lagi ini adalah penugasan khusus. Ternyata di sana antara lain saya menekuni comparative religion, perbandingan agama, agama-agama besar. Termasuk saya menekuni Islamologi. Tapi kita tahu Islamologi yang diberikan di sana tidak mungkin untuk menyimpulkan Islam sebagai agama yang hak. Kenapa? Kalau penyimpulannya itu bubar institusi mereka, semuanya menjadi Islam. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menyatakan semua di luar mereka jelek, yang bagus benar hanya mereka. Lalu dosen saya yang kami sebut, kami panggil dengan istilah pater atau pastor, dia mulai memaparkan, kalau Anda ingin tahu tentang Islam, lihatlah umat Islam di Indonesia. Di Indonesia yang miskin siapa? Yang bodoh siapa? Islam yang begitu. Yang kumuh siapa? Yang kehilangan sandal dan sepatu di hari Jumat siapa? Dan ternyata nggak berhenti di situ. Cara memperkenalkan Islam seperti ini tidak berhenti di situ, berlanjut terus, semakin bervariasi. Dan ketika terjadi peristiwa 9/11, Anda tentu masih sangat hafal dengan peristiwa 9/11 di Amerika. 11 September 2001 ya. Iya. Apa yang terjadi? Sejak saat itulah Islam mendapat tambahan gelar. Islam adalah teroris. Dan sejak saat itulah terjadi perbuatan terorisme di dunia ini, termasuk di seluruh wilayah. Nah, starting point ketika dosen saya mengenalkan Islam seperti itu, maka dengan hati yang sangat tulus ikhlas ingin tahu yang benar, saya menyatakan pada dosen saya, Pater, gak cukup kalau kita lihat Islam di Indonesia, gak cukup kalau kita lihat Katolik di Indonesia. Dua agama ini ada di penjuru dunia. Ayo kita lihat bagaimana negara lain. Kita mulai negara tetangga kita. Setelah saya paparkan berbagai contoh, mulai dari Filipina, Meksiko, sampai ke Irlandia, bahkan juga sampai ke Mesir, juga sampai ke Italia, kesimpulannya tidak terbukti bahwa Islam agama yang jelek. Maka saya katakan pada dosen saya, Pater, saya minta izin, izinkan saya mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Ternyata dosen saya menjawab, silakan Anda pelajari Al-Quran, tapi jangan lupa tugas Anda adalah mencari kelemahan Islam melalui Al-Quran. Inilah penugasan bagi diri saya, dan inilah awal daripada perubahan itu. Jadi saya ambil Al-Quran dengan susah payah, karena cara membukanya saya nggak tahu, mana yang kiri, mana yang kanan, atas bawah juga nggak ngerti. Akhirnya saya ambil, saya kembalikan, saya cari yang pakai terjemah. Dari terjemah pembukanya sama. Saya pikir saya mulai dari depan, ternyata mulai dari belakang. Akibatnya apa? Yang pertama saya pelajari, yang pertama kali terbuka adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Nah, ternyata inilah kuncinya. Di situ defining moment-nya. Ya. Malam hari saya mempelajari surat Al-Ikhlas, masih terjemah. Dan kemudian pagi harinya saya justru mendapatkan kuliah teologi, di mana dosen saya mengajarkan Tuhan itu satu. Tapi pribadi Tuhan itu ada 3. Trinitas ya? Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Malamnya saya sangat terusik dan ingin ada dorongan besar, ingin kembali mempelajari surat Al-Ikhlas. Dan saya laksanakan keinginan
hati. Dan ketika saya baca, maka endingnya saya menyatakan ini yang benar. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak, dan tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan dia. Dia adalah tempat bergantung semua makhluk dan dia tidak bergantung dengan apapun. Subhanallah, begitu banyak hikmah dan pelajaran mengenai hijrah yang kita dapatkan dari event Amazing Muharram yang baru kita saksikan dalam program Inspiring Islam. Terima kasih atas kesetiaan sahabat Share untuk terus menyaksikan program Inspiring Islam, Islam the True Inspiration. Semoga dapat menjadi bahan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa dia tidak ada peraturan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena dia selalu menegaskan orang masalah